Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya, Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Isu perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sampai saat ini kian kompleks dan beragam. Hal ini didorong adanya pengaruh aktivitas ekonomi yang terus meningkat seiring berkembangnya era digitalisasi. Di Indonesia, pemerintah melalui MUI telah menetapkan fatwa sebagai pedoman dalam menyikapi adanya isu fikih kontemporer. Dalam rangka menentukan arah pengembangan ekonomi syariah dengan menjawab tantangan perkembangan fikih kontemporer di masa depan, maka Bank Indonesia bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Mesir, Otoritas Jasa Keuangan, dan Majelis Ulama Indonesia menggelar perhelatan International Forum on Contemporary Fiqh Issues in Islamic Economics and Finance pada Selasa 27 Oktober 2020. Adapun sesi pertama membahas seputar perkembangan fatwa isu wakaf produktif di Mesir dan Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yang membahas seputar sisi kontra mengenai akad tabaru. Hadir memberikan opening speech Ketua Umum MES sekaligus Ketua Dewan Komisioner OJK Profesor Dr. Wimbo Santoso PhD, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan Grand Mufti Dar Al-Ifta Profesor Dr. Syauqi Alam. Dan turut hadir menyampaikan keynote speech Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Forum ini juga menghadirkan 6 narasumber. Pada sesi pertama dimoderatori oleh Sekretaris Umum MES Mesir Murtado Bisri dengan 3 narasumber antara lain Dr. Mustafa Dasuki Kesba, former Head of the Consulting Department Islamic Economic Center Al-Azhar University, Profesor Dr. Fayad Abdul Munim, Fatwa Board Advisory Member Dar Al-Ifta, dan Dr. Yulizar Jamaluddin Sanrego, National Syariah Board Indonesia Ulama Council, yang kemudian dilanjutkan dengan materi kedua oleh 3 narasumber dan dimoderatori oleh Dr. Muhammad Syafi Antonio, antara lain Profesor Dr. Samer Kantakji, the Editor in Chief of Global Islamic Economics Magazine, Syekh Dr. Amru Al-Wardani, Fatwa Board Director Training of Darul Ifta Egypt, dan Dr. Oni Sahroni, National Syariah Board Indonesia Ulama Council. Acara yang digelar secara daring dan melibatkan para pakar dari dalam dan luar negeri ini ditutup oleh penyampaian pidato Deputy Chief of Mission the Embassy of Republik Indonesia for Egypt Muhammad Aji Surya. Kiai Ma'ruf menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah perlu memperhatikan fatwa para ulama sebagai tumpuan aktivitas bisnis dengan kesesuaian aspek syariah. Pemerintah ini telah menetapkan 4 prioritas agenda pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, antara lain industri halal, keuangan syariah, keuangan sosial syariah, serta bisnis syariah. Sementara itu, Wimbo Santoso menjelaskan kedudukan fatwa sebagai pijakan dalam aktivitas ekonomi syariah. Menyadari hal tersebut, Wimbo berharap proses penyusunan fatwa harus melibatkan ijtihad kolektif para ulama, sehingga hasil pemikiran tersebut mampu diterima masyarakat muslim tanpa menyebabkan pertentangan di masa depan. Kemudian, Peri Warjio menjelaskan bahwa peningkatan inovasi produk keuangan syariah memerlukan dukungan fatwa yang sifatnya progresif, serta menjunjung tinggi kepatuhan maqasid syariah. Hal tersebut bertujuan untuk peningkatan kemaslahan umat. Lebih lanjut, Peri Warjio juga menjelaskan isu fikih kontemporer, yaitu wakaf produktif seperti cash wakaf link sukuk dan peranannya dalam perekonomian. Sementara itu, Syauqi menjelaskan bahwa wakaf produktif memiliki peran krusial untuk kemaslahatan umat. Wakaf produktif dapat menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan di masyarakat, yang mana aspek fikih kontemporer ini merupakan cerminan dari maqasid syariah. Menurutnya, wakaf merupakan alternatif cara menuju kebaikan yang dampaknya sangat besar, selain manfaat zakat, infak, dan sedekah. Dalam rangka mengkaji dan menyosialisasikan wakaf uang dari sudut pandang hukum fikih dan maqasid syariah, Pengurus Wilayah Khusus MES Mesir bekerjasama dengan Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama atau LWNU Mesir dan El-Montada Mesir menyelenggarakan kajian dalam bentuk webinar dengan tema Wakaf Uang dalam Tinjauan Nas-Nas Fikih Islami dan Maqasid pada Rabu 28 Oktober 2020. Dalam webinar ini hadir Dewan Komisaris LWNU Mesir dan kandidat Dr. Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Nur Samananun sebagai pemateri, Wardi beasiswa LPDP dan kandidat Dr. Fakultas Dar Al-Ulum Universitas Kairo, Ferry Ramadansyah sebagai pembanding, dan Divisi Pendidikan El-Montada Mesir dan mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Ahmad Siful Milah sebagai moderator. Webinar yang digelar melalui platform Zoom dan YouTube ini diikuti kurang lebih 150 peserta dan diawali dengan penyampaian beberapa sambutan, di antaranya dari Direktur Utama LWNU Mesir, Falahuddin Nur Halim, dan Ketua El-Montada Mesir, Faiz Husaini. Turut hadir menyampaikan keynote speech Ketua Umum Pengurus Wilayah Khusus MES Mesir, Tubagus Mansur.
Dalam pidatonya, Tubagus menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah dan otoritas terkait dalam rangka mendorong perkembangan wakaf produktif di Indonesia, termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 sebagai landasan diperbolehkannya wakaf uang. Nur Zamananun menyampaikan materi pertama seputar wakaf uang dari sudut pandang nas-nas fikih Islami, sedangkan Ferry Ramadhansyah menanggapinya dengan materi seputar wakaf uang dari sudut pandang maqasid syariah. Dalam pemaparannya, Nur Zaman menyatakan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai hukum wakaf uang. Menurutnya, wakaf uang diperbolehkan, salah satunya karena dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian umat. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh para ulama. Senada dengan Nur Zaman, Ferry juga mengatakan bahwa wakaf uang dari sudut pandang maqasid syariah dapat menciptakan banyak kemaslahatan di masyarakat, meski tetap tidak menafikan adanya pro dan kontra terkait hukumnya di kalangan para ulama. Di akhir acara, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah MES Mesir, Murtado Bisri, memberikan closing statement dengan mengajak dan menghidupkan kembali wakaf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik sebagai wakil maupun pengelola wakaf. Pandemi COVID-19 berdampak pada banyak sektor kehidupan, terutama sosial, kesehatan, dan ekonomi. Dalam beberapa bulan terakhir, meski telah diberlakukan adaptasi kebiasaan baru, penyebaran wabah COVID-19 masih belum kunjung reda. Seiring dengan itu, pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai produk hukum guna mengatasi dan menekan dampak negatif penyebaran virus mematikan ini. Merespon fenomena tersebut, pengurus daerah MES Pekalongan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Ekonomi IAIN Pekalongan berinisiatif menyelenggarakan kajian daring melalui kanal YouTube dengan tema Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Perkembangan Teori dan Praktek Hukum Ekonomi Syariah pada Rabu 28 Oktober 2020. Acara dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Ahmad Jalaluddin. Dalam sambutannya, Ahmad menyatakan bahwa penyelenggaraan kajian ini menjadi bagian dari perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana di dalamnya terdapat model kegiatan pendidikan, pengkajian, dan publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat. Salah satu pembicara, Muhammad Nur Yasin, dalam pemaparannya mengatakan bahwa pandemi COVID-19 turut berdampak pada perkembangan teori dan praktek hukum ekonomi syariah di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihaknya menjelaskan salah satu bentuk pengaruhnya adalah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang diklaim bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Undang-undang tersebut bersinggungan dengan hukum ekonomi syariah karena mencakup kebijakan terhadap perbankan syariah, koperasi syariah, dan sertifikasi halal. Lebih lanjut, Nur menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 juga telah melahirkan beberapa aturan dan norma baru lainnya, di antaranya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 136 Tahun 2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020. Tujuan utama dalam berbisnis adalah mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun bukan berarti sebuah perusahaan boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Untuk itu dibutuhkan suatu etika dalam berbisnis. Pengurus daerah MES Sorong bekerjasama dengan Program Studi Ekonomi Islam IAIN Sorong menyelenggarakan Seminar Nasional Ekonomi Islam dengan tema Telaah Narasi Teks Hadis Etika Bisnis Perspektif Islam pada Rabu 28 Oktober 2020. Dalam seminar yang diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh 90 peserta ini, hadir dua pembicara yang menggeluti studi di bidang Al-Quran dan Hadis, yaitu Surahman Amin dan Rahman Saka. Surahman yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah MES Sorong menjelaskan bahwa seminar ini diselenggarakan secara terbatas dan bertujuan untuk membekali para calon wirausahawan, khususnya dari kalangan mahasiswa IAIN Sorong terkait nilai-nilai dan etika berbisnis dalam Islam. Dalam pemaparannya, Surahman menjelaskan bahwa kaidah-kaidah etika bisnis Islam pada dasarnya telah tercantum dalam Al-Quran dan dijelaskan lebih lanjut melalui hadis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam berbisnis. Pihaknya juga menceritakan bagaimana keberhasilan bisnis Rasulullah SAW dalam menerapkan nilai-nilai dan etika tersebut. Terselenggaranya seminar ini diharapkan dapat menjadi jalan terbentuknya para pebisnis yang memiliki karakter seperti Rasulullah SAW, yaitu mereka yang menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan pedoman dalam Al-Quran dan Hadis. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.